Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pocong di Mojokerto. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pukul setengah 1 siang, matahari Mojokerto bersinar garang, namun tidak sepanas kuali yang terus mengepulkan asap di warung soto Badrun. Warung itu, yang berdiri kokoh tidak jauh dari hiruk-pikuk alun-alun, adalah epicentrum kelezatan bagi warga lokal maupun pendatang. Namanya sederhana, soto Badrun, tapi rasanya melegenda. Kuah kaldu kuningnya yang gurih, irisan daging sapi yang empuk, dan taburan bawang goreng renyah adalah kombinasi sempurna yang membuat antrian pembeli mengular hingga ke trotoar. Badrun sang pemilik, seorang pria parubaya dengan kulit sawo matang dan senyum yang tidak pernah luntur, bergerak lincah di balik meja kasir. Kemeja putihnya sudah basah oleh keringat, namun semangatnya tidak pernah padam. Istrinya, Kartun, sibuk membantu mengaduk dan menyajikan. Wajahnya tampak lebih tegang, raut lelah yang mulai menumpuk seiring sukses yang terus memuncak. "Mas Badrun, soto campur 2, es teh manisnya double," teriak seorang pelanggan yang duduk di bangku pojok. Seorang bapak berdasi yang tengah break makan siang. Badrun mengangguk, suaranya lantang membalas, "Siap pak, 5 menit lagi mendarat." Suasana di dalam warung adalah mozaik khas Indonesia. Ada rombongan ibu-ibu PKK yang ngerumpi sambil menanti pesanan, sepasang kekasih muda yang sesekali berbisik mesra, dan yang paling mencolok, sekelompok pelajar SMA yang duduk bergerombol, sibuk dengan ponsel mereka. Mereka tertawa, bercanda, dan tentu saja berfoto ria. "Gila, view soto Badrun ini estetik juga deh. Coba kita selfie di sini buat story IG," ujar seorang gadis bernama Rina kepada temannya. Mereka mengatur posisi lampu flash sesekali menyala. Tidak ada yang aneh, semua berjalan normal, persis seperti jam makan siang di warung manapun di Jawa Timur. Badrun memperhatikan keramaian itu dengan rasa syukur. "Rezeki memang tidak kemana, Tun," bisiknya kepada istrinya saat ia lewat di sampingnya. Kartun hanya membalas dengan senyum tipis. "Iya mas, tapi akhir-akhir ini kok ramai terus ya, padahal di Mojokerto kan banyak warung soto lain." Ada nada ganjil dalam suaranya, sedikit aneh dan samar, seolah dia tahu ada alasan tersembunyi di balik rezeki yang melimpah ruah ini. Beberapa saat kemudian Rina dan teman-temannya selesai makan. Mereka membayar, dan saat berjalan keluar Rina sempat menoleh ke arah Badrun. "Sotonya mantep mas, rasanya tuh bikin nagih, padahal aku sudah kenyang banget loh." Badrun tersenyum bangga. Ia mengira itu hanya pujian biasa. Ia tidak tahu saat itu juga di dalam galeri ponsel Rina, sebuah foto telah menangkap realitas yang jauh lebih gelap dari asap kaldu sotonya. Sebuah bayangan yang akan menghancurkan semua kegembiraan dan rezeki yang selama ini ia nikmati. Sebuah anomali yang hanya dapat dilihat melalui medium teknologi modern. Reina dan ketiga temannya, Mira, Dini, dan Tulus, sudah berada di luar warung soto Badrun, berjalan menuju parkiran sepeda motor mereka. Mereka membuka galeri ponsel Reina untuk memilih foto terbaik yang akan diunggah ke Instagram. "Lihat ini, yang ini kita semua fokus. Candid banget," seru Mira, menyentuh layar ponsel Rina. Rina menggeser ke foto berikutnya, tiba-tiba tawa ceria mereka berhenti. Suasana cerah kota Mojokerto mendadak terasa dingin. "Astaga, itu apaan?" Dini menjerit pelan, tapi suaranya penuh kengerian. Di layar ponsel pada foto yang diambil beberapa menit sebelumnya, tampak Tulus yang duduk di pinggir sedang tersenyum lebar ke arah kamera. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka merinding adalah bayangan putih buram yang menyelimuti tubuh Tulus. Gumpalan putih itu berbentuk seperti bungkusan kain kafan yang diikat di atas dan bawah. Wujud yang tidak salah lagi menyerupai pocong. Yang paling mengerikan, posisi pocong itu seolah sedang memangkut Tulus dari belakang, dengan kepalanya yang buram seolah bersandar di bahu Tulus. Tulus yang tadi tersenyum di foto kini pucat pasi. "Loh,
Aku nggak sadar ada orang di belakangku. Itu siapa sih? Tanyanya dengan suara bergetar. Itu bukan orang, Tul. Mila berbisik, matanya terbelalak. Itu pocong. Kenapa cuma di foto ini coba? Mereka menggeser ke foto-foto sebelumnya yang diambil dengan angle serupa. Hasilnya normal, hanya ada mereka berempat dan latar belakang warung yang ramai. Tapi di foto Tulus yang dipangku, sosok itu terlihat jelas, dingin dan menyeramkan. Kita lagi makan soto di Mojokerto, bukan lagi uji nyali woi. Tulus mulai menangis. Rasa nagih pada soto Badrun tadi mendadak berubah menjadi rasa mual. Tanpa pikir panjang, Rina segera membagikan foto itu ke grup chat kelas mereka, menambahkan caption penuh tanda tanya. Foto di warung soto Badrun, ada yang bisa jelasin ini apa? Dalam hitungan menit kehebohan tidak terhindarkan. Teman-teman mereka di grup chat bereaksi liar. Astagfirullah, serem banget Rin, kalian gak apa-apa? Itu beneran pocong, warung soto Badrun pakai penglaris. Coba kamu zoom bagaimana matanya Rin, kayak gak ada matanya deh. Foto itu tidak berhenti di grup kelas. Ia menyebar dengan cepat melalui grup-grup alumni, tetangga, hingga komunitas online lokal Mojokerto. Tidak lama isu itu bermetamorfosis menjadi narasi yang menakutkan. Warung soto Badrun bukan sekedar ramai, tapi ada jin yang bertugas di sana. Beberapa orang tiba-tiba mengaku teringat pernah merasa merinding saat makan di warung itu. Ada yang bilang pernah mencium bau aneh seperti kemenyan, dan yang paling fatal, muncul klaim. Pesugihan pocong itu minta tumbal, hati-hati yang sering makan di sana. Malam harinya Badrun tertidur lelap, tidak menyadari bahwa di luar sana, rezeki yang ia banggakan sedang dicabut paksa oleh sebuah citra digital yang dingin dan oleh lidah tetangga yang cepat menyebar isu. Pagi berikutnya, ia akan menghadapi kekosongan yang membingungkan. Pagi itu Badrun datang ke warungnya seperti biasa. Pukul 9 pagi, warung soto Badrun harusnya sudah didatangi oleh beberapa pelanggan awal. Para pegawai kantoran yang ingin sarapan sebelum kerja, namun hari itu berbeda. Warung itu sepi, sangat sepi. Meja-meja kayu tampak menganggur, mangkuk-mangkuk tertata rapi di rak. Tidak ada yang bergerak. Biasanya pukul segini aroma kaldu sudah memenuhi udara dan suara sendok beradu sudah menjadi musik pembuka hari ini. Hari ini hanya ada keheningan yang menyesakan. Badrun berdiri di depan warung, matanya menyapu jalanan. Ia melihat beberapa calon pembeli melintas dengan motor, melirik ke arah warungnya, lalu dengan cepat memalingkan muka dan melaju ke tempat lain. Bahkan tukang becak langganannya yang biasa sarapan di situ memilih menyeberang jalan dan mampir ke warung pecel lele di seberang. Ada apa ini mas? Tanya Kartun yang baru selesai menata sambal dengan wajah cemas. Gak tahu Tun, kemarin masih ada 1-2 orang, kenapa hari ini kosong sama sekali? Badrun mencoba berpikir logis. Mungkin hari ini semua orang lagi cuti, atau mungkin ada acara besar di alun-alun. Namun naluri pedagangnya berteriak, ini bukan sekedar kebetulan, ini adalah pengabaian yang disengaja. Menjelang jam makan siang saat warung harusnya pecah karena keramaian, hanya ada mereka berdua dan tumpukan panci yang tidak terpakai. Kartun akhirnya memberanikan diri untuk pulang lebih dulu, tidak tahan melihat pemandangan menyedihkan itu. Badrun tetap bertahan, hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia memberanikan diri mendekati tukang parkir yang masih setia menunggu di depan warungnya. Pak RT. Pak RT, maaf mau tanya, warung saya kenapa sepi sekali hari ini? Biasanya ramai kan? Pak RT tampak ragu-ragu, menggaruk kepalanya. Setelah menarik nafas panjang, ia berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Begini Mas Badrun kan orang baik. Saya harus jujur, ada isu yang sangat santer. Badrun menghela nafas. Isu apa Pak RT? Itu loh, tentang foto pocong yang memangku pembeli di warungmu. Foto itu sudah menyebar kemana-mana mas. Orang-orang takut, mereka bilang warungmu pakai pesugihan. Pak RT menatap Badrun dengan kasihan. Katanya pesugihan pocong, dan yang paling bikin orang gak berani datang, isunya minta tumbal. Dunia Badrun seolah berputar. Pesugihan, tumbal. Ia merasa dituduh melakukan dosa besar yang bahkan tidak pernah terlintas di benaknya. Ia seorang yang rajin sholat dan merasa bersyukur atas rezekinya. Itu fitnah Pak RT, fitnah keji. Saya nggak pernah melakukan hal haram seperti itu, sumpah demi Allah.
Badrun berujar, matanya memerah menahan marah dan air mata. Iya, saya percaya mas, tapi namanya isu sudah terlanjur menyebar. Apalagi foto itu jelas sekali mas, mencekam. Jawab Pak RT sambil menunjuk ponselnya, mengisyaratkan bahwa ia pun telah melihat bukti digital yang mengerikan itu. Badrun lemas. Ternyata kejatuhan warungnya bukan disebabkan resep soto yang jelek, tapi oleh sebuah rumor yang ditopang oleh satu bukti foto mengerikan. Malam itu Badrun menutup warungnya yang kotor oleh debu dan kesunyian, bertekad mencari jawaban lain yang lebih meyakinkan. Ia harus membuktikan bahwa semua ini adalah rekayasa jahat. Malam raya perlahan menyelimuti kota Mojokerto. Udara terasa dingin, lebih dingin dari biasanya, seolah membawa serta kesunyian yang mencekik warung soto Badrun. Setelah membiarkan barang dagangannya yang tidak laku ditinggalkan begitu saja di warung, Badrun mengunci pintu dan berjalan kaki. Tujuannya adalah warung sate ayam milik Pak Joko yang letaknya hanya beberapa ruko dari warungnya. Warung sate Joko malam itu tampak kontras. Meskipun tidak seramai saat jam makan malam, masih ada beberapa pelanggan yang menikmati sate Madura dengan bumbu kacang kental. Suara arang yang terbakar dan daging yang dipanggang mengisi kekosongan yang ditinggalkan warung Badrun. Badrun menghampiri Joko yang sedang mengipas arang. Badrun duduk di bangku kayu panjang yang agak jauh dari pelanggan lain. Assalamualaikum Jo, sapa Badrun. Suaranya terdengar serak. Joko, pria asal Madura yang ramah dan lugas, mendongak. Wajahnya langsung berubah melihat raut Badrun yang tampak kusut dan lelah. Waalaikumsalam Run. Ya ampun, kamu ini kenapa? Dari kemarin sore aku lihat kayak orang hilang akal. Warungmu sepi banget ya? Badrun mengangguk. Matanya menatap kosong ke piring sisa pelanggan. Sepi parah Jo, hari ini bahkan tidak ada satupun pembeli yang mampir. Aku bingung, ada apa sebenarnya? Soto enak, harga terjangkau, kenapa tiba-tiba orang menghilang semua? Joko menghentikan kipasnya. Ia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, lalu duduk di seberang Badrun. Jadi kamu sendiri belum mendengar isu mengenai warung Ron? Tanyanya perlahan, penuh kehati-hatian. Belum Jo, maksudku aku cuma dengar selentingan dari Pak RT soal pesugihan dan tumbal. Tapi aku nggak percaya. Memangnya ada apa sebenarnya Jo? Joko menarik nafas panjang. Ia mengambil ponselnya dari saku celana dan mencari sesuatu. Sabar Run, aku akan tunjukkan. Aku tahu kamu nggak percaya, tapi ini sudah jadi pembicaraan semojokerto. Joko menyodorkan ponselnya ke Badrun. Di layar itu Badrun kembali melihat foto viral yang telah menghancurkan mata pencahariannya. Foto gadis muda yang tersenyum dengan bayangan putih buram yang melingkupinya. Tatapan Badrun menajam, berusaha mencari detail yang membantah. Lihat ini Run, kata Joko dengan nada bergetar. Orang-orang bilang sosok putih itu adalah pocong pesugihan yang kamu pelihara buat narik pelanggan. Dan sekarang pocongnya sudah menampakkan diri minta tumbal. Badrun merasakan darahnya mendidih, bukan karena takut, tapi karena marah. Rekayasa Jo, ini pasti rekayasa. Latar belakangnya buram. Kamu lihat, ini bisa diambil dari mana saja. Kenapa orang-orang bodoh sekali percaya pada hoak murahan seperti ini? Bukan soal hoak atau rekayasa lagi Run. Setelah foto ini viral, banyak yang mengaku. Ada yang bilang pernah melihat bayangan putih bergerak cepat di sudut warungmu. Ada yang bilang bau kemenyan menyengat pas lagi makan. Entah benar atau tidak, tapi cerita-cerita itu datangnya belakangan, seolah menguatkan foto ini. Joko menatap mata Badrun dengan iba. Aku sendiri Run, aku percaya kamu orang baik. Tapi di zaman sekarang, siapa yang bisa tahu niat orang? Mungkin saja ada yang benci, lalu sengaja menyebar foto ini. Atau... Joko menggantung kalimatnya, tidak berani melanjutkan. Atau apa Jo? Katakan. Atau memang ada sesuatu yang tidak kamu ketahui sedang terjadi di sekitarmu Run. Sesuatu yang tersembunyi, bisik Joko. Mendengar itu Badrun hanya bisa menggeleng lemah. Tubuhnya terasa lemas setelah badai emosi yang melanda. Keyakinan bahwa ini adalah fitnah mulai goyah, digantikan oleh keraguan dan rasa takut yang dingin. Siapapun yang melakukannya sukses besar. Malam itu, dengan perasaan galau dan sebuah citra pocong yang tertanam di kepalanya, Badrun berjalan pulang. Ia meninggalkan barang dagangannya, sisa-sisa harapan, dan mulai bertanya-tanya, mungkinkah ada kebenaran di balik kegelapan ini?
Badrun berjalan kaki di bawah rembulan separuh yang tergantung lesu di langit Mojokerto. Jalanan di sekitar warung soto Badrun sudah sepi. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning yang suram. Pikirannya dipenuhi oleh campuran kemarahan atas fitnah dan kecurigaan dingin atas ucapan Pak Joko. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak aku ketahui sedang terjadi di sekitarku? Ia sampai di depan rumahnya yang sederhana. Tidak terlalu jauh dari warung, ia mendapati pintu depan tidak terkunci, hanya tertutup rapat. Badrun menghela nafas. Anaknya yang masih berusia 7 tahun dan istrinya, Kartun, pasti sudah tertidur pulas dan lupa mengunci pintu. Rumah terasa gelap dan senyap, seolah menyambut Badrun dengan kelelahan yang sama. Badrun melangkah masuk, kakinya menyeret mencoba sebisa mungkin tidak menimbulkan suara. Ia melewati ruang tamu dan menuju ke ruang tengah, tempat biasanya ia menaruh kunci dan dompet. Saat itulah inderanya menangkap anomali. Suara itu sangat lirih, nyaris seperti desahan yang tertahan, namun frekuensinya berulang-ulang, monoton dan mencekam. Suara itu datang dari kamar kecil di sudut ruang tengah. Kamar yang biasa digunakan Kartun untuk menyimpan barang-barang dagangan tambahan atau peralatan rumah tangga yang jarang dipakai. Badrun berhenti total. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah dengan liar. Suara itu seperti lantunan aneh, bukan zikir atau doa, tapi sesuatu yang asing dan terasa tua. Ia memajukan telinga, mencoba menangkap kata-kata yang diucapkan. Kadang jin mayit, kadang jin duit, kadang jin mayit, kadang jin duit. Kalimat itu diucapkan berulang kali dengan nada yang semakin meninggi dan seperti sebuah permohonan. Bulu kuduk Badrun meremang seketika. Ia seperti mengenali suara itu. Itu suara Kartun, istrinya. Tapi kenapa dia mengucapkan mantra yang tidak pernah Badrun dengar sebelumnya? Jin mayit, jin duit, apa maksudnya? Tiba-tiba dari mana asalnya hembusan angin dingin menyergap Badrun. Angin itu tidak datang dari jendela atau pintu yang terbuka, melainkan terasa seperti pusaran dingin yang muncul entah dari mana. Aromanya aneh, seperti campuran tanah basah, kembang 7 rupa yang sudah layu, dan bau kemenyan yang sangat kuat. Persis seperti yang disebutkan Pak Joko dan isu-isu di luar sana. Badrun menahan nafas, ia merasakan aura yang sangat gelap dan berat memenuhi ruang tengah. Di tengah tiupan angin yang mencekik itu, ia mendengar lagi suara istrinya melanjutkan mantra. Kadang jin mayit, kadang jin duit, tarik rezeki, bawa harta, jangan sampai sepi. Setelah kalimat itu terdengar suara gedebuk yang keras, seolah sebuah benda berat terjatuh di lantai kamar. Kemudian keheningan total. Angin dingin itu hilang dan hanya menyisakan Badrun yang berdiri terpaku. Tubuhnya menggigil bukan karena suhu, tapi karena kengerian yang menusuk. Rasa takut Badrun bercampur dengan rasa penasaran yang mematikan. Ia harus tahu, ia harus memastikan. Dengan langkah tertati, Badrun mendekati kamar kecil itu. Ia menyipitkan mata, mengintip melalui celah sempit di antara kusen pintu. Pemandangan di dalam kamar kecil itu akan selamanya mengubah hidup Badrun dan mengkonfirmasi semua fitnah keji yang selama ini ia sangkal. Badrun memejamkan mata sesaat, mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya yang berdentum di telinga. Ia mendorong sedikit bahunya ke pintu kayu kamar kecil itu, memperlebar celah intipan. Cahaya temaram dari bohlam ruang tengah sedikit menyusup masuk, menerangi pemandangan di dalam kamar yang membuat semua darah di tubuh Badrun terasa beku. Kartun ada di sana. Istrinya duduk bersimpuh di lantai yang dilapisi tikar pandan kusam. Di depannya tergeletak sebuah benda yang tidak asing lagi setelah ia melihat foto mengerikan yang disebar oleh Joko. Bungkusan kain kafan putih. Kain itu tampak lusuh, kotor dan diikat di bagian kepala dan kaki, persis menyerupai wujud pocong. Mengerikan. Badrun menyadari bahwa itu adalah jelmaan yang sama dengan yang memangku gadis di foto viral. Kartun sedang menatap benda itu dengan tatapan aneh, bukan takut, melainkan penuh pemujaan. Bercampur keserakahan yang membutakan. Dia membelai kain kafan itu dengan kedua tangannya. Kau sudah bekerja keras ya, bisik Kartun. Suaranya kini terdengar lembut dan menyeramkan. Mereka semua lari, tapi tidak apa-apa. Kamu sudah membawa yang lain. Badrun melihat Kartun mulai membuka ikatan di bagian tengah bungkusan pocong itu dengan gerakan cepat dan mahir. Seolah ini adalah ritual yang sudah sangat sering ia lakukan. Badrun menahan nafas, dadanya terasa nyeri. Dia menunggu.
cemas membayangkan si bungkusan itu adalah tulang belulang atau benda kotor hasil sihir. Namun, saat ikatan itu terlepas, mata Badrun terbelalak lebar, hampir tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Di dalam kain kafan yang menyerupai pocong itu, teronggok tumpukan uang tunai. Lembaran-lembaran rupiah pecahan 100.000 dan 50.000 ditumpuk secara acak. Jumlahnya sangat menggiurkan. Uang itu tampak baru, segar, seolah baru saja ditarik dari mesin ATM. Kartun mulai menghitung tumpukan itu. Tangannya gemetar karena euforia. "Ya Tuhan," Badrun berbisik, suaranya nyaris tidak terdengar. Ini adalah uang. Uang tunai yang melimpah ruah keluar dari ritual mantra dan bungkusan pocong. Rasa takut Badrun berganti menjadi syok yang mendalam. Semua fitnah itu, semua desas-desus itu benar. Istrinya Kartun yang selama ini tidur di sampingnya telah menghalalkan cara paling keji untuk mendapatkan kekayaan. Warung soto mereka yang ramai bukan berkah, tapi hasil dari pesugihan yang menjijikan. Badrun tidak bisa lagi menahan diri. Kekuatan kemarahan dan pengkhianatan mengalahkan rasa takutnya. Ia mendorong pintu kamar itu hingga terbuka keras, menciptakan suara brak yang memecah keheningan malam. "Apa yang kamu lakukan, Kartun?" teriak Badrun, suaranya bergema, penuh emosi yang campur aduk antara sakit hati, takut, dan marah yang membakar. Kartun menjerit kaget, tubuhnya tersentak seperti disengat listrik. Wajahnya yang semula pucat karena konsentrasi, kini berubah semakin putih karena terkejut. Tumpukan uang itu berhamburan di antara mereka. Babak baru yang lebih mengerikan baru saja dimulai. Pintu kamar kecil itu mengayun kembali, menciptakan bayangan gelap yang bergerak liar di dinding. Teriakan Kartun terhenti mendadak. Ia menoleh ke belakang. Matanya yang terbelalak menangkap sosok Badrun yang berdiri membeku di ambang pintu. Wajahnya memerah padam, penuh rasa sakit dan pengkhianatan. Untuk sepersekian detik Kartun tampak panik, mencoba menutupi tumpukan uang tunai dan kain kafan kusam di depannya. Namun kepanikan itu cepat sekali sirna, digantikan oleh senyum yang ganjil, senyum kemenangan yang dipaksakan dan sedikit menyeramkan. "Mas Badrun, ya ampun, kamu sudah pulang, Mas. Kenapa tidak kunci pintu?" ucap Kartun, berusaha terdengar ceria meskipun nada suaranya terdengar sumbang. "Jangan berbohong, Kartun," desis Badrun, melangkah maju ke tengah kamar. Matanya tidak beralih dari bungkusan kain kafan yang kini tergeletak terbuka. "Apa yang kamu lakukan? Benda apa itu? Dan dari mana semua uang ini?" Kartun tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat tidak wajar di tengah suasana mencekam itu. Dia menyambar segenggam uang dan menunjukkannya kepada suaminya, matanya berkilauan oleh nafsu. "Lihat ini, Mas, lihat. Semua uang, kita kaya raya. Mas, kita kaya raya," seru Kartun. Suaranya naik menjadi histeris yang terkontrol. "Tidak apa-apa warung soto kita sepi, itu semua bukan masalah lagi. Sekarang kita bisa menjadi kaya raya. Dengan uang ini, kita tidak perlu lagi susah payah memasak soto dari pagi sampai malam." Badrun merasakan dunianya hancur berkeping-keping. Punggungnya merinding membayangkan kain kafan kotor itu adalah sumber kekayaan mereka. Semua keringat dan kerja kerasnya selama ini ternoda oleh ritual gelap ini. "Jadi selama ini, diam-diam kau memuja pesugihan pocong, Kartun?" Badrun berujar, suaranya kini melirih, dipenuhi kesedihan yang mendalam. "Berarti benar semua yang diisukan orang-orang tentang warung soto kita. Foto pocong yang memangku pelanggan itu adalah ulahmu. Benda itu yang kamu pelihara." Kartun diam, senyumnya menghilang. Dia menunduk lalu perlahan mengangguk. Pengakuan itu terasa lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. "Aku melakukan ini untuk kita, Mas." Kartun mencoba membela diri, mengangkat wajahnya yang kini basah oleh air mata. Namun sorot matanya tetap dingin. "Kita capek, Mas. Anak kita butuh yang terbaik. Warung soto kita sudah ramai. Tapi aku ingin lebih. Aku ingin kita jadi juragan di Mojokerto. Aku ingin kita cepat kaya." Badrun mundur selangkah, menatap istrinya dengan jijik. "Dengan menghalalkan segala cara, kau tahu resiko pesugihan, Kartun. Kau tahu ada tumbal yang diminta. Kau menjual diri kita, Kartun. Kau menjual warung kita kepada setan." "Tidak ada tumbal, Mas. Ini hanya penglaris dan penarik harta." Kartun berteriak kembali memunguti uang yang berhamburan. "Mereka hanya membantu kita menjadi kaya. Aku janji, Mas.
Aku akan hentikan kalau uang kita sudah cukup. Kita bisa punya rumah bagus, mobil. Kita tidak perlu repot lagi. Cukup, Badrun memotongnya tajam. Uang haram tidak akan pernah cukup, Kartun. Dan kebahagiaan yang dibangun di atas tumbal itu pasti fana. Aku tidak setuju. Aku tidak mau semua ini. Namun Kartun dengan matanya yang gelap dan penuh obsesi tampak tuli terhadap protes suaminya. Dia hanya melihat tumpukan uang itu dan Badrun menyadari Kartun sudah terjerumus terlalu jauh ke dalam kenikmatan semu ini. Perdebatan ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Kebahagiaan mereka sudah dirampas oleh kain kafan yang kini diam-diam tersenyum di sudut kamar itu. Malam itu perdebatan antara Badrun dan Kartun tidak menghasilkan kesepakatan, hanya perpecahan yang menganga. Badrun membenci kekayaan yang tiba-tiba hadir, sementara Kartun bersikeras bahwa ini adalah jalan pintas terbaik demi masa depan mereka. Setelah amarah Badrun mereda dan Kartun berhasil menenangkan dirinya, Kartun duduk di tepi ranjang dan dengan suara yang lebih tenang namun penuh penekanan, ia menjelaskan detail mengerikan dari perjanjian yang telah ia buat. Bukan pesugihan sembarangan, Mas. Bisik Kartun seolah takut ada yang menguping dari balik dinding. Ini pesugihan pocong Pangaribowo. Dia bukan hanya menarik uang, tapi juga punya tugas di warung. Kata orang yang memberiku mantra, makhluk ini bisa narik pelanggan. Badrun mendengarkan dengan ngeri. Maksudmu, selama ini warung kita ramai bukan hanya karena soto kita enak? Kartun mengangguk. Makhluk itu bekerja, dia ada di sana, di antara pembeli. Orang yang masuk ke warung kita tiba-tiba merasa nyaman sekali. Soto yang mereka makan akan terasa berkali-kali lipat lebih enak dari yang seharusnya. Mereka akan merasa betah, enggan pergi, dan yang paling penting, mereka selalu ingin kembali lagi ke warung soto Badrun. Badrun merinding. Dia teringat pujian Rina, si gadis SMA itu yang berkata sotonya bikin nagih. Ia teringat bagaimana banyak pelanggan yang mengidolakannya, seolah warung soto Badrun adalah satu-satunya warung soto di Mojokerto. Semua itu bukan keajaiban rasa, melainkan sihir gelap, manipulasi gaib. Makanya foto itu muncul, lanjut Kartun. Suaranya kini terdengar seperti mendongengkan kisah horor yang nyata. Saat dia bekerja menarik pelanggan, kadang dia bisa menampakkan wujudnya samar-samar. Foto itu menangkap dia sedang menjaga atau memangku pelanggan agar betah. Badrun menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa mual menjalar dari perutnya hingga ke tenggorokan. Ia merasa kotor. Ia telah menjual sotonya, melayani para pelanggannya dengan senyum. Padahal yang bekerja di belakang layar adalah entitas mengerikan yang bersemayam di warungnya. Aku tidak mau. Kartun, kita hentikan semua ini. Badrun memohon, suaranya parau. Kartun menggeleng keras. Tidak bisa, Mas. Kontrak sudah berjalan. Kalau kita hentikan, semua harta ini akan hilang dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita kalau perjanjian ini dilanggar. Mata Kartun kembali menunjukkan kilatan gairah saat ia menunjuk tumpukan uang di lantai. Lagi pula, apa salahnya, Mas? Kita hanya mendapat rezeki lebih cepat. Kita tidak mencuri, kita hanya dibantu. Badrun tahu, Kartun sudah sepenuhnya dikuasai oleh obsesi dan kenikmatan duniawi yang dihasilkan pocong itu. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai kepala keluarga, ia gagal menghentikan istrinya. Dalam kelemahan imannya, Badrun akhirnya menyerah. Ia tahu dirinya menentang, tapi ia juga hanyut dalam pemikiran. Bukankah enak punya banyak uang? Bukankah enak tidak perlu khawatir modal besok? Sejak malam itu Badrun hidup dalam dualitas yang menyiksa. Siang hari ia menghadapi warungnya yang sepi total akibat isu tumbal. Malam hari ia harus tidur di samping wanita pemuja setan demi kekayaan. Ia membenci perbuatannya, tapi ia mulai menikmati kemewahan yang datang. Ia hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga konsekuensi terberat dari perbuatan istrinya tidak akan pernah menimpa keluarganya. Sebuah doa yang akan segera dijawab dengan kengerian tidak terbayangkan. Waktu berlalu, dalam kabut kenikmatan yang dibalut rasa bersalah, Badrun dan Kartun mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka.
warung soto mereka tetap tutup dan sepi sebagai akibat isu yang tidak terhindarkan. Namun kekayaan yang ditarik secara gaib melalui ritual kartun terus berdatangan. Terwujud dalam bungkusan kain kafan yang kini menjadi pemandangan rutin di kamar kecil. Badrun yang awalnya menentang kini terdiam, membiarkan kemewahan meredam nuraninya. Mereka membeli perhiasan baru, membayar lunas hutang, dan merencanakan pembelian rumah baru. Semua terasa mudah, terlalu mudah. Namun ketakutan Badrun yang paling mendasar tentang tumbal tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertidur sementara. 3 bulan setelah malam pengakuan kartun, kehidupan mereka yang baru dan nyaman itu hancur berkeping-keping. Siang itu Badrun sedang bersantai di rumah, menghitung uang hasil ritual malam sebelumnya. Tiba-tiba telepon rumah berdering nyaring, memecah kesunyian. Itu adalah telepon dari sekolah anak sematawayangnya, Ridwan, yang baru berusia 7 tahun. Badrun mengangkat telepon dengan malas. "Halo, iya ini Bapak Ridwan." Di seberang sana suara seorang guru terdengar panik dan tercekat. "Pak Badrun, cepat ke Jalan Raya Gajah Mada sekarang. Ridwan kecelakaan, Pak." Dunia Badrun runtuh, ponselnya terjatuh. Dentingannya hampir tidak terdengar di tengah gemuruh kepanikan yang mendera. Ia tidak menunggu kartun. Ia berlari sekencang-kencangnya menuju lokasi yang disebutkan, hanya menyisakan kartun yang kebingungan di rumah. Sesampainya di jalan raya, pemandangan itu terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Kerumunan warga, sirine ambulan, dan pemandangan yang paling menghancurkan. Tas sekolah Ridwan yang tergeletak di aspal dan bercak darah di trotoar. Ridwan, anak sematawayangnya, telah ditabrak lari oleh kendaraan bermotor saat pulang sekolah. Badrun roboh di sisi jalan, meraung sejadi-jadinya. Kartun tiba tidak lama kemudian, meraung histeris melihat keadaan putranya. Namun setelah badai kesedihan awal, Badrun melihat ada yang ganjil pada reaksi kartun. Saat Badrun masih tersiksa oleh rasa kehilangan, kartun tampak terlalu cepat tenang. Air matanya berhenti mengalir lebih cepat dari yang seharusnya. Badrun menangkap ketegangan yang ganjil dan dingin di mata istrinya. Di malam yang sunyi setelah jenazah Ridwan dimakamkan, Badrun menatap kosong ke langit-langit kamar. Tiba-tiba pikiran yang selama ini ia tepis kembali menghantamnya dengan kejam. Jangan-jangan ini adalah akibat tumbal bagi mereka yang memuja pesugihan pocong. Ia menoleh ke arah kartun yang duduk di dekat jendela, wajahnya pucat namun tanpa emosi yang jelas. "Tun," Badrun memanggil lirih, suaranya dipenuhi penderitaan. "Ridwan, dia tumbalkan. Ini yang diminta pocong itu kan?" Kartun berbalik, matanya menatap tajam ke Badrun. Ekspresinya kini bukan lagi penyesalan, melainkan penerimaan yang dingin. "Jangan bicara seperti itu, Mas. Ini musibah biasa, kecelakaan. Jangan salahkan ritual kita." Namun saat kartun berbicara, ada keraguan samar dalam nadanya yang Badrun tangkap. Dia tahu, jauh di lubuk hatinya, kartun tahu bahwa anak mereka adalah harga pertama yang harus dibayar atas kekayaan haram itu. Badrun tidak sanggup lagi berdebat. Pikiran itu seharusnya membuatnya segera menghentikan semua ritual kartun, tapi rasa sakit kehilangan Ridwan bercampur dengan kenikmatan finansial yang masih mengalir, menciptakan kebingungan moral yang lumpuh. Badrun memilih untuk tenggelam dalam kesedihan dan terus menikmati kemudahan yang ditawarkan uang. Menepis kengerian bahwa putranya telah dijadikan tumbal pembuka jalan menuju kekayaan fana. 3 tahun berlalu sejak kematian Ridwan, kekayaan yang dihasilkan dari pesugihan pocong itu telah membawa Badrun dan kartun ke puncak kemewahan semu. Mereka berhasil membeli rumah megah yang jauh dari pusat kota, menghindari tatapan menghakimi tetangga lama. Namun rumah megah itu terasa dingin dan kosong, hanya diisi oleh keheningan yang menyesakan, sebab tawa anak mereka telah direnggut selamanya. Warung soto Badrun yang asli sudah lama dijual. Semua orang di Mojokerto tahu kisah gelap di baliknya. Isu pesugihan dan tumbal itu sudah menjadi legenda urban yang diceritakan turun-temurun. Sebuah pengingat bahwa jalan pintas selalu menuntut harga yang teramat mahal. Kekayaan duniawi yang mereka reguk ternyata sangat fana
Uang tunai yang dulu menggunung dari ritual kartun perlahan habis tidak bersisa, bukan karena mereka ditipu, melainkan karena hasrat konsumtif yang tidak pernah terpuaskan. Semakin banyak uang datang, semakin besar pula keinginannya. Malam itu Badrun terduduk di ruang kerjanya yang mewah, menatap kosong keluar jendela. Hujan deras mengguyur, membuat suasana semakin muram. Tiba-tiba ia mendengar suara lirih dari kamar kecil yang kini diadaptasi kartun di rumah baru mereka. Suara itu, mantra yang sangat ia benci, namun kini ia toleransi. Kadang jin mayit, kadang jin duit, kadang jin mayit, kadang jin duit. Namun ada nada putus asa dalam lantunan kartun malam itu. Badrun bangkit, hatinya dipenuhi firasat buruk. Ia berjalan menuju kamar itu. Saat ia mengintip, ia melihat kartun duduk di depan bungkusan kain kafan. Wajahnya sudah tidak menunjukkan euforia lagi, melainkan keputusasaan yang mendalam. Mana uangnya? Kenapa tidak ada lagi? Kartun berbisik keras, tangannya mengobrak-ngabrik isi kain kafan yang kini kosong. Badrun masuk. Kartun, hentikan. Sudah kubilang, semua ini harus diakhiri. Kartun menoleh, matanya merah dan bengkak. Tidak bisa mas, aku butuh uang. Uang di rekening sudah habis. Aku sudah melayani dia. Kenapa dia tidak memberiku imbalan lagi? Karena dia bukan budakmu. Dia setan yang menuntut bayaran. Badrun berteriak. Tiba-tiba suasana menjadi sangat dingin. Aroma kemenyan menusuk hidung Badrun. Listrik di rumah mendadak mati, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Hanya diterangi sebatang lilin yang diletakkan kartun di dekat bungkusan pocong. Di balik bungkusan kain kafan itu muncul bayangan yang sangat tinggi. Bergerak tanpa suara, bayangan itu mengambil wujud manusia, namun terbungkus kain kusam dari kepala hingga kaki. Sosok pocong itu berdiri tegak, tingginya melebihi Badrun, dan dari lipatan kain kafannya, Badrun bisa merasakan tatapan kosong tanpa mata yang sangat jahat. Pembayaran sudah selesai. Desis suara yang dalam dan dingin. Bukan suara kartun, melainkan suara berat yang terdengar seperti udara yang bergesekan. Pelayanan harta sudah berakhir. Sekarang saatnya pembayaran yang abadi. Kartun menjerit histeris, menyadari bahwa janji kaya raya yang ia impikan adalah tipuan. Warung soto mereka hancur, anak mereka hilang, dan kini entitas yang ia puja itu datang untuk menagih. Badrun merasakan tubuhnya kaku, lumpuh oleh teror yang tidak terlukiskan. Ia memeluk kartun, tapi terlambat. Sosok pocong itu perlahan mendekat. Bayangan gelapnya menyelimuti mereka berdua. Kenikmatan duniawi yang mereka rengkuh telah sirna dalam sekejap mata. Sekarang mereka harus menanggung siksa batin dan teror yang abadi. Badrun menyadari kutukan warung soto Badrun bukanlah pada rasa sotonya, melainkan pada kebodohan dan keserakahan yang membuat mereka membuka pintu bagi kejahatan tidak termaafkan. Sebuah perbuatan tercela yang tidak hanya menghancurkan hidup mereka, tetapi juga menjerat jiwa mereka ke dalam perjanjian setan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.